Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku soleh dan soleha hari ini? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anandaku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, supaya ilmunya berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, anandaku sekalian, hari ini kita memasuki pembelajaran 5 dan 6, subtema 3 pada buku tematik 1H. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita belajar, anandaku mampu menuliskan kalimat pujian sesuai gambar. Yang kedua, anandaku mampu mengukur waktu dengan berhitung. Dan yang ketiga, anandaku mampu mengetahui aturan makan di rumah. Selanjutnya, selain dari tujuan pembelajaran kita, anandaku juga akan memperoleh manfaat dari pembelajaran kita kali ini, yaitu anandaku dapat mengetahui tentang kalimat pujian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anandaku dapat mengetahui cara mengukur waktu dalam berhitung di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, anandaku dapat mempraktikkan aturan makan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, supaya ananda sekalian bisa lebih gampang lagi mengingat pembelajarannya, Ustazah akan memberikan keywordnya atau kata kuncinya. Yang pertama yaitu kalimat pujian, yang kedua mengukur waktu dalam berhitung, dan yang ketiga aturan makan di rumah. Oke, ananda, kita masuk pada pembelajaran, dimulai dengan pembelajaran kelima. Nah, kali ini anandaku silahkan membuka bukunya halaman 68. Di situ terdapat teks tentang Nina berangkat ke sekolah. Nah, pada teks bacaan ini kita akan menemukan yang pertama kalimat pujian dan yang kedua tentang lamanya kegiatan. Lama atau sebentarnya kegiatan. Nanti Ustazah akan jelaskan pada slide berikutnya. Oke, nah dari peristiwa yang dilakukan oleh Nina pada saat berangkat ke sekolah, kita akan menuliskan kalimat pujian yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, yang tadi Ustazah jelaskan di slide sebelumnya tentang lamanya atau sebentarnya kegiatan. Nah, lama kegiatan itu maksudnya kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang lama seperti tidur, bermain, atau belajar. Itu adalah kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, ada juga kegiatan yang sebentar dilakukan atau membutuhkan waktu yang sebentar, seperti makan, berpamitan kepada orang tua ketika hendak ke sekolah, atau mencuci tangan misalnya. Nah, anandaku bisa perhatikan gambarnya. Ada teman yang membuat lingkaran atau menggambar lingkaran. Nah, teman yang satunya lagi itu bertepuk tangan. Apa maksudnya? Jadi, temannya itu ingin mengukur seberapa banyak tepukan tangan hingga temannya menyelesaikan gambar lingkaran tersebut. Ya, anandaku juga bisa praktikkan di rumah bersama kakak atau adiknya. Oke, selanjutnya anandaku di sini ada soal evaluasi atau soal latihan dari penjelasan yang tadi. Nah, di gambar pertama itu ada
Ananda yang ingin memasuki kelas, dia berbaris dengan rapi. Kemudian yang gambar satunya lagi itu ada teman yang terjatuh kemudian ditolong oleh temannya ya. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini Anandaku bisakah memberikan kalimat pujian apakah kira-kira yang akan disampaikan oleh ibu guru ketika melihat muridnya berbaris dengan tertib ke dalam kelas. Atau yang di samping kanannya ini, kira-kira ketika kita sudah ditolong oleh teman, kalimat pujian apa yang kita bisa berikan kepada teman kita sebagai ungkapan terima kasih kita. Nah, Ustazah kasih contoh ya. Contoh kalau kita melihat teman kita yang jatuh kemudian ditolong, kita bisa memberikan pujian. Terima kasih, kamu baik sekali telah menolong saya ya. Kata baik sekali itu adalah kalimat contoh kalimat pujian ya. Nah, ini juga merupakan soal evaluasi dari tadi yang menghitung lamanya atau mengukur lamanya satu kegiatan. Nah, Ustazah bacakan ya. Nina, Deli, dan Lani berlomba lari. Made menghitung waktu dengan berhitung. Nina sampai di garis finish pada hitungan ke-15. Deli sampai di garis finish pada hitungan ke-12. Lani sampai di garis finish pada hitungan ke-14. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berlari paling cepat? Nah, Anandaku tinggal mengurutkan siapa hitungannya yang paling sedikit sampai ke garis finish, berarti itu yang paling cepat sampai. Pertanyaan kedua, siapakah yang berlari lebih lambat dari Lani? Nah, kita lihat, Lani, dia sampai ke garis finish pada hitungan ke-5, Lani ke-14. Nah, kira-kira siapa yang lebih lambat lagi dari Lani? Berarti dia yang hitungannya lebih banyak lagi dari Lani. Kemudian kita disuruh untuk mengurutkan dari yang mulai larinya paling cepat dan sampai ke yang paling lambat. Oke. Nah, Anandaku sekalian, setelah kita mempelajari tadi di pembelajaran 6, kira-kira Anandaku sudah bisakah menuliskan kalimat pujian ketika melihat suatu gambar? Ya, insya Allah bisa ya. Kemudian yang kedua, apakah Anandaku sudah bisa mengukur waktu? Entah itu bisa diuji dengan berhitung sambil melakukan pekerjaan, atau bisa dengan bertepuk tangan, atau bisa juga dengan sambil melihat jam ya. Kalau ada jam tangannya, atau bisa dengan melihat jam dinding yang ada di rumahnya. Kemudian yang ketiga, Anandaku bisa mengukur waktu kegiatan ya. Ada kegiatan yang lama dilakukan dan kegiatan yang sebentar dilakukan, karena kegiatan itu tergantung pada bagaimana kita mengerjakannya. Contoh bercuci tangan itu merupakan salah satu kegiatan yang cepat dilakukan, tetapi kalau misalnya kita melakukannya dengan lambat, ya bisa saja dia masuk pada kegiatan yang lama dilakukan. Nah, Anandaku sekalian, kita masuk ke pembelajaran ke-6. Nah, di sini kita juga akan mengurutkan, tapi kita akan mengurutkan gambar-gambar sehingga membentuk sebuah cerita ya, sebuah cerita yang utuh. Nah, kita disuruh untuk menuliskan angka. Jadi kegiatan yang pertama dilakukan itu kita bisa berikan angka 1, kemudian selanjutnya di angka 2 dan seterusnya. Nah, kira-kira dari beberapa gambar ini kegiatan yang manakah yang pertama kita lakukan? Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini ada gambar Pak Tani yang sedang menanam padi ya. Jadi di sini itu ceritanya tentang asal mula beras atau nasi yang kita makan ya. Jadi awalnya itu berasal dari padi yang ditanam oleh Pak
tani. Nah, setelah ditanam dan dipanen, padi itu selanjutnya dijemur ya di bawah sinar matahari. Kemudian di pabrik dan dia akan mengeluarkan beras ya. Nah, setelah itu petani akan menjualnya ke agen beras atau ke penjualnya itu akan menjual lagi kepada ibu-ibu ya atau bunda di rumah ya. Nah, setelah itu bunda akan membeli beras itu ke agen beras. Lalu dibawa pulang ke rumah. Nah, setelah itu bunda akan memasaknya sehingga menjadi nasi yang akan kita makan bersama keluarga. Jadi beras itu asalnya begitu dari padi, kemudian diproses, disiangi di pabrik, kemudian dijual ke agen beras, dibeli bunda, dimasak, lalu disajikan di atas meja makan. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba mengukur waktu dengan berhitung. Nah, ini anandaku sekalian bisa lakukan di rumah dengan ayah, bunda, tante, om, kakak, adik ya bisa. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, ada menggambar bunga, menulis nama lengkap, berjalan dari bangku ke pintu kelas. Nah, ini bisa dilakukan mengukurnya itu dengan bertepuk tangan atau menghitung angka. Jadi anandaku bisa misalnya menggambar bunga, kemudian minta tolong kepada kakaknya, Kak, tolong dihitung ya berapa lama saya menyelesaikan gambar bunganya. Dan seterusnya kegiatan selanjutnya ya. Insyaallah ini seru ya kegiatannya. Nah, selanjutnya kita disuruh lagi mengamati gambar. Nah, kali ini gambarnya itu ada anak yang sedang makan. Tapi di sini ada perbedaan ya di gambar pertama dan gambar kedua. Kita lihat dulu kalimatnya. Di gambar pertama, Ananda bilang begini, nasi ini cukup untukku. Aku akan menghabiskan nasi ini. Nah, dia mengambil nasi secukupnya ke piringnya. Kemudian dia bersyukur karena dia memiliki nasi yang cukup dan dia bersyukur. Kemudian dia ingin menghabiskan yang dia sudah ambil. Nah, ini merupakan salah satu aturan ketika kita makan. Nah, aturannya itu adalah menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Nah, kita lihat kalimat yang kedua ya. Aku tidak suka makanan ini. Aku tidak mau menghabiskan makanan ini. Nah, dia sudah mengambil makanan ke piringnya. Tapi dia mencela makanannya. Katanya dia tidak suka dan dia tidak mau menghabiskan makanannya. Menurut Ananda, kira-kira anak ini mengikuti aturan makan atau tidak? Ananda pasti bisa membedakan ya. Yang mana yang makan mengikuti aturan makan dan mana yang tidak mengikuti aturan makan. Selanjutnya, Ananda kita akan berlatih mengerjakan soal-soal ya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang Ustazah sudah jelaskan di slide sebelumnya ya. Ini tentang kalimat pujian, kemudian tentang lama atau sebentarnya kegiatan dan akibat dari sikap anak ketika makan ya, yang tidak mengikuti aturan makan. Baik, seperti dari pembelajaran yang kelima Anandaku, setelah kita mempelajari pembelajaran 6, kira-kira apakah Anandaku sudah bisa menuliskan kalimat pujian? Ya, insya Allah bisa ya, karena pembelajaran 5 dan 6 itu kita membahas tentang kalimat pujian. Kemudian apakah Anandaku sudah bisa mengukur waktu dengan berhitung? Ya, insya Allah juga sudah bisa ya, apalagi sudah dikerjakan tadi yang ayo mencoba ya bersama kakak, adik, atau ayah dan bunda di rumah yang menulis nama lengkap atau menggambar bunga dan seterusnya. Kemudian apakah kira-kira Anandaku sudah bisa mengurutkan lamanya kegiatan? Yang mana kegiatan yang
lama, yang sedang-sedang, atau yang sebentar saja kita lakukan. Kemudian yang terakhir, apakah Anandaku sudah bisa menceritakan aturan makan di rumah? Ya, insya Allah aturan makan itu dimanapun ya, di rumah, di sekolah, di rumah kakek nenek ya, kita harus selalu mengikuti aturan makan. Apalagi ketika kita bertamu ke rumah orang lain ya, kita harus menghabiskan makanan yang sudah kita ambil supaya orang yang sudah memasakkan kita makanan itu merasa senang. Baik, anak-anakku sekalian, Ustazah harap pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Demikianlah anandaku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.